Gimana, Jang? Ya, boleh juga itu, boleh. Ya udahlah, kalau gitu cepatlah kalian cari musuhnya. Tapi kami maunya nggak boleh kurang dari 5M ya. Kalau kurang dari itu, kami langsung ke bank. Beres cerita. Udah, gitu aja. Ya, beres urusan. Setuju ya? Nah. Ya, 5M. Udah, cari-carilah musuhnya. Ya Allah, pemilik seluruh kehidupan, berilah hamba petunjuk atas segala permasalahan yang menimpa hamba sehingga hamba bisa menyelesaikannya dengan tanpa harus menyakiti orang lain. Ya Allah, ya Rabb, hanya kepadamu hamba memohon pertolongan dan hanya kepadamu hamba bersandar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah rahmat pada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami, ya Allah. Amin. Nggak salah. Saya pernah dengar tentang dana abadi milik pesantren. Surat wasiat. Maaf Pak, mau kemana Pak? Segala nanya ya mau ke bank lah. Maaf Pak, bank ini kan sudah nutup Pak. Alamak, jang tanggungnya sebentar. Begini Pak, hari ini kan hari Sabtu. Bank ini buka cuma sampai jam 11. Sebaiknya bapak-bapak datang lagi di hari Senin ya, Pak. Yaudahlah, Jah. Kita balik aja yuk. Balik kemana? Rumah aku kan sudah disita sama bank. Udah kita cari penginapan. Makasih, Pak. Makasih. Kau yang bayar ya? Iya. Bi, lagi ngapain? Lagi cari surat wasiat yang dikasih orang tua Abi. Ini suratnya. Kira-kira isinya apa ya, Bi? Abi belum tahu isinya karena Abi memang belum pernah membukanya. Ini teh surat yang dikasih bapaknya Abi kan? Ya, dulu bapaknya Abi almarhum dengan almarhum bapaknya Abdul Rasid memberikan surat atau amplop ini ke Abi. Setahu Abi ya isinya beberapa hal terkait dengan surat-surat penting pesantren dan juga terkait dana abadi pesantren. Juga ada amanat tentang siapa pengelola pesantren ke depan. Oh ya udah, tuh dibuka aja, Bi. Siapa tahu emang surat-surat yang dibutuhkan kayak Abi barusan ada di situ semuanya. Jadi gitu Pak Ustadz. Jelani punya maksud untuk menawarkan tanah itu seharga 5 miliar. Astagfirullahaladzim. Kita tidak memiliki uang sebanyak itu. Iya. Kalau kita nggak sanggup bayar,
Jelani akan ngasih sertifikat tanah itu ke bank sebagai bukti untuk membayar utang-utangnya. Jadi selama ini Fadil dan Abdul Rashid merencanakan untuk mengambil sertifikat pesantren itu dari tangan Jelani. Berarti selama ini Fadil mengorbankan dirinya untuk tujuan itu. Pantas saja Ustaz Abdul Rashid selalu gugup kalau aku tanya soal Fadil. Tapi Fadil juga bisa aja nutupin semuanya. Semua itu dia tutupin dengan tingkah lakunya yang kasar dan kurang ajar. Ustaz, apa ini nggak baiknya kita diskusikan sama Haji Mail dulu ya? Biasanya kan beliau tahu solusi-solusi untuk masalah seperti ini. Insya Allah. Saya akan bicarakan dengan Pak Haji. Sekarang saya udah paham. Kalian benar-benar tega ya. Kalian udah berhasil mempermainkan perasaan saya. Kalian juga udah berhasil mempermainkan hidup orang banyak. Kalian benar-benar gak adil. Jihad. Kejar dia. Jihad, tunggu dulu. Lepasin! Tolong kamu dengerin penjelasan aku dulu dong. Buat apa? Kamu tuh udah mainin perasaan aku, tau gak sih? Ya Allah, demi Allah aku nggak ada maksud apa-apa, Jihan. Aku harus bertanggung jawab tanpa bantuan orang lain. Ini yang lagi aku lakukan sekarang, ini cara aku. Aku melakukan ini semua demi pesantren. Aku nggak rela melihat pesantren jatuh ke tangan Jalena dan Minjan. Fadil, ternyata perasaanku sebenarnya nggak pernah salah ke kamu. Kamu tetap orang baik. Tapi mata hatiku tertutup sama prasangka. Aku buta akan kebaikan kamu. Pesantren nggak akan sampai ke tangan kita kalau kita nggak punya duit 5 miliar. 5 miliar? Ya. Dia. Assalamualaikum, Jihan. Dia lagi khawatir. Kita harus berhenti dua dajal itu dia. Mau ngapain lagi mereka? Nyulik Haji Mail. Udah nggak apa-apa, Jihan udah tahu semuanya. Iya, alhamdulillah. Tapi masalahnya tuh sertifikat mau digadein ke bank, Dil. Masya Allah, Fadil, apa yang kita harus lakukan? Oke, tenang. Kita harus diskusikan masalah ini lebih dulu sama Ustaz Abdul Rashid. Allah nggak akan merestui perbuatan yang jahat dan keji. Allah pasti akan nolong kita, tenang aja. Ya, tapi harus cepet, Dil. Kalau nggak, sertifikat, aduh. Masya Allah, jadi selama ini aku benar-benar udah dibutain sama amarah. Sampai-sampai aku nggak bisa melihat kebaikan hati Fadil yang sesungguhnya. Tunggu! Adik kamu teh ngapain, Jihan? Mau ngapain lagi? Jalan sama dia berduaan. Udah tahu teh iya laki teh anu bikin orang susah, tahu? Masih percaya? Tante namanya heran sama kamu teh kumaha sih? Fadil, kamu juga ngapain kamu kesini? Gak punya malu ya? Heran tante mah. Berarti buka kayak rapi bisa di jelma tehnya. Mau diusir lagi sama itu orang-orang kampung? Mau saya panggil semua orang kampung? Tante sabar dulu, Jihan bisa jelasin semuanya kok. Oh, pakai nggak jelaskan. Ya saja, udah, biar aneh aja. Ente Fadil, mendingan ente cabut deh, ya. Pergi yang jauh, nggak usah balik lagi. Ustaz Ahmad, jangan kayak gitu dong. Justru Fadil tuh kesini mau nolongin kita. Selama ini kita salah paham nilai Fadil. Nggak akan ada pesantren darurat kalau bukan karena Fadil. Olo Neng Gelis. Masih karena bisa ditipu sama omongan laki-laki ini? Cing atuh kamu teh irahasi berhentinya. Kamu teh udah berkali-kali disakiti. Masih kene percaya. Ya ampun Tante, kalau Tante nggak percaya, Tante bisa tanya sama Ustadz Abdul Rashid. Justru Fadil kesini mau ngasih tahu kalau Jailani itu mau ngejual sertifikat tanah pesantren dengan harga 5 miliar. Kalau nggak dia juga bakalan anggunin ke bank buat bayar utangnya. Allahu Akbar. 5 miliar? Ente denger nggak 5